Halo, apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk harapan dia untuk kamu. Ini energi dari Leo. Oke? Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus untuk tahun 2023. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Leo yang sudah like, komen, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Ini general reading ya, bisa vice versa, bisa tidak resonate sama sekali. Kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Jadi kalau tidak resonate mungkin ada di Moon, or Rising, or Venus kamu. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Sebelum kita lebih jauh melihat harapan dia untuk kamu di tahun 2023, kita akan lihat apa sih penilaian dia tentang kamu dari kacamata dia. Oke? Clarify, my darling angels, untuk cross watchers Leo. Leo Sun, Leo Moon, Leo Rising, Leo Venus. Clarify please, clarify please. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Okay, Leo. Di sini ada Five of Wands, the War energy dari Ten of Pentacles, energi dari High Priestess. Beberapa mungkin dealing dengan Pisces di sini. Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn, Taurus, Virgo, bisa energi aja. So Five of Wands di sini. Ya, Leo. Dia ngerasa kayak ada keinginan dia selama bersama dengan kamu tidak termanifest di sini. Oke. Kemudian dia bandingkan diri dia dengan orang lain. Kemudian dia bandingkan diri dia dengan orang lain yang punya semua yang dia inginkan. Jadi situasinya itu akan sangat sulit kita jalani. Itu akan menjadi isu ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Bisa dia membandingkan orang lain yang di hubungan dia mungkin dikaruniai anak atau dikaruniai pasangan yang care sama dia. Di sini kayak Five of Wands ini kayak dia melihat orang lain dan dia membandingkan itu dengan dirinya. Oke. So ini membuat inner conflict ketika sesuatu yang dia inginkan dia tidak dapatkan, dikoneksi dia dengan kamu. The word energy bisa tentang anak, bisa dengan status, ataupun apapun goals dia ketika dia terkoneksi dengan kamu, ya. Punya ekspektasi dari pihak dia untuk membangun koneksi dengan kamu itu apa? Misalnya untuk merasa diperhatikan, merasa dicintai, menemukan kasih sayang, menemukan kebahagiaan, mungkin mendapatkan keturunan, atau mungkin dapat kestabilan finansial. I don't know, this is about expectation dari pihak dia. Ya, dan yang dia lihat dengan kamu kayak dia nggak dapat itu gitu loh yang dia inginkan. Ten of Pentacles di sini mungkin secara finansial kalian sangat terpenuhi di sini. Kalian juga bahagia, tapi kayak ada sesuatu yang tidak terjadi harapan dia di sini. Dan intuisi dia tuh seperti ngerasa bahwa kamu sibuk denial. Oke? Menurut dia tahu bahwa menurut dia kamu tahu bahwa di
apa sesuatu yang dia inginkan itu nggak dia dapat dari kamu, itu kamu tahu banget menurut dia. Terutama tentang keturunan di sini. Jadi itu harapan yang akhirnya membuat hubungan kalian itu jadi kayak hambar gitu. Oke. So dia melihat kamu hanya sibuk denial dengan apa yang dia inginkan, yang kalian harapkan, dan itu belum termanifest di sini sama sekali. Mungkin kamu pernah mencoba ya, kamu pernah mencoba untuk mendapatkan apa yang kalian berdua inginkan bersama, tapi itu seperti menyiksa kamu, dan akhirnya kamu berhenti untuk mencoba bisa tentang keturunan, dan kamu mulai dengan denial begitu, dan dari situ komunikasi kalian jadi sangat dingin di sini. Kalian kayak kalian berdua itu sibuk dengan berusaha denial gitu dengan apa yang kalian inginkan. Oke? Tapi dia lebih melihat itu di kamu gitu. Ya, komunikasi kalian sangat dingin ya sekarang ini. Dan dia tahu banget kamu tuh lagi mencari, dia tahu banget bahwa kamu tahu dia punya koneksi dengan orang lain. Karena dia tidak mendapatkan apa yang diinginkan dari kamu. Ya, salah satunya misalnya keturunan. Ya, mungkin ini resonate untuk yang punya keturunan ya, karena the world energy, Ten of Pentacles di sini, situasi di mana kalian begitu sempurna dengan hubungan kalian, tapi ada yang kurang gitu loh. Kayak anak di sini. Oke? Dia tahu kamu tahu bahwa dia membangun hubungan dengan orang lain karena frustasi di hubungan kalian berdua di sini. Five of Wands juga bisa tentang dia sadar bahwa dia sudah mengkhianati kamu, menyakiti kamu dengan melakukan sesuatu di belakang kamu, dan dia tahu bahwa suatu saat nanti ketika semuanya terbuka dengan jelas di sini, ini akan benar-benar menyakiti kamu. Oke? So ini kayak dua orang yang ngelakuin sesuatu dengan sadar. Bottom of the deck. Seven of Pentacles di sini, beberapa mungkin dari pihak Leo ya, kamu ngerasa bahwa kamu sudah menabur begitu banyak di hubungan ini, tapi di luar kendali kamu tentang apapun yang dia inginkan. So pura-pura tidak tahu, menikmati hidup, berusaha untuk bahagia, tapi kayak ada ganjalan sedikit yang menurut kamu itu membuat komunikasi kalian berdua jadi semakin dingin, terutama di masa depan ya. Ini hubungannya dingin banget gitu. Jadi komunikasi yang intim, komunikasi yang reaction gitu, kayak spontanitas, koneksi gitu, itu kayak ekspresi bahagia, ekspresi sedih, bercanda itu nggak nampak gitu di hubungan kamu. Jadi kayak ya kalian tahu kalian bersama, ya kalian tahu kalian harus punya komitmen untuk terus dengan hubungan ini, kayak gitu aja gitu, kayak ngerasa bahwa semuanya itu emang datar-datar aja gitu. Ya terutama ini yang beberapa ingin sekali punya keturunan, jadi kayak terbatas begitu untuk berekspresi karena dari pihak kamu sibuk denial, dari pihak dia melakukan sesuatu di belakang kamu untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Oke? Kita lihat harapan dia untuk kamu. Clarify my darling angels, harapan dari Cross Watchers Leo di tahun 2023 untuk Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify my darling angels, please clarify. Thank you my darling angels, thank you, thank you, thank you. Oke, Gemini di sini, beberapa dealing dengan Gemini, Queen of Wands di sini, Aries, Leo, Sagittarius, terutama Leo, Capricorn, Taurus, Virgos. Oke, the world energy. Kembali tentang energi keturunan. Ya mungkin ini resonate yang
sudah bergerak cukup kuat, effort yang cukup maksimal di sini untuk dapetin harapan. Ya, terutama dengan Gemini di sini, Taurus di sini, Leo di sini. Apa ya, kayak kalau kamu dealing dengan Gemini ini, dia punya orang lain. Oke. Leo. So, dia berharap ada komunikasi di sini. Di sini tentang komunikasi yang intim antara kamu dan dia. Tapi kayak itu nggak ada lagi spirit di komunikasi kalian. Kalian udah datar aja. Queen of Pentacles di sini kamu berusaha untuk stay di kursi yang kamu tempati, yang kamu duduki di sini. Bertahan dengan komitmen kamu. Dan kamu paham banget dia untuk tindakan dia. Ini kamu tahu gitu, tapi kayak kamu sibuk denial atau mungkin kamu silent gitu. Nggak kamu ekspresikan tentang apa yang kamu tahu sama dia. Queen of Wands di sini seperti ada dealing dengan seseorang yang lain, di mana seseorang yang merdeka ya. Jadi kayak mungkin dia dealing dengan seseorang yang memberi dia semangat baru, harapan baru tentang kehidupan dan ekspektasi yang dia kejar gitu. Mimpi besar dia di sini yang dia kejar. The World Energy di sini tentang dunia ya, tujuan dia. So, saya ngelihat ada 2 orang dalam hubungan ini terkoneksi dengan 1 orang, ya. Apa ya, kayak dia lebih terbuka, lebih ekspresif dengan seseorang yang lain daripada dengan kamu, ya. Terutama dengan Gemini ini. Oke. Karena dia ngerasa dunia dia bersama dengan kamu ini nggak dia dapatkan gitu loh. Terutama tentang keturunan atau apapun yang menjadi ekspektasi dia. Dan saya rasa ini bukan tentang materi. Karena secara materi kalian sangat stabil di sini. Oke. Di sini kamu sangat stabil secara materi bersama dengan dia. So, itu bukan problem gitu kalau menurut saya. Oke. Queen of Wands ini seseorang yang masuk di antara kamu dan dia. Yang dicari sendiri. Dan ini jadi teman curhat dia, teman ngobrol dia gitu loh. Awal mula mereka bertemu ini di media sosial. Dan ini cukup exciting buat dia karena seperti dia menemukan dunia dia yang baru, kehidupan dia dan yang baru dengan harapan-harapan dia yang itu tidak bisa termanifest dengan kamu. Saya ngelihat kayak kamu tahu itu bahwa dia punya orang lain, itu kamu tahu dengan intuisi kamu yang sangat peka di sini, kamu tahu banget dan kamu tetap bertahan dengan komitmen kamu. Tapi memang hubungan kalian sangat dingin, komunikasi sangat datar di sini. I don't know, like 2 orang yang hanya bersama saja tapi nggak ada spirit di koneksi kamu sama dia gitu loh. Dan mungkin dia sedang menggebu-gebu dengan seseorang di sini. Seseorang yang bebas ya, jadi kayak mungkin dia dealing dengan single. Dan ini buat dia cukup exciting dengan masa depan. Karena dia ngelihat masih ada harapan untuk mendapatkan apa yang diinginkan di masa depan walaupun itu bukan dengan kamu. Seperti terlihat di sini The World Energy Queen of Wands. Dan High Priestess, The War Energy. So, beberapa ini, kalau yang belum punya keturunan, dia berharap orang ini, tripartit ini bisa memberikan dia keturunan. Oke. Atau apapun yang dia harapkan, yang dia nggak dapat dari kamu, Leo. But it's not about material things. Oke, karena hubungan kalian ini udah kayak di kutub utara, udah beku banget gitu loh. Oke, so like ini kayak happy ya, aku bahagia aku bahagia nona ya gitu. Kalau kamu ngobrol sama saya, pasti kamu ngomongin gitu, iya aku bahagia sih gitu, kayak gimana ya, kayak sayur kurang garam gitu loh. Karena kamu sibuk denial. Saya ngelihat kayak kamu tidak berani untuk menghadapi masalah, isu yang kalian hadapi bersama.
Karena kalian udah berhenti bicara tentang itu gitu, harapan yang kalian inginkan. Kalau masalah anak nih, keturunan, kamu udah berhenti bicara sama dia tentang anak. Isu itu tetap diendapkan aja gitu, nggak dibahas, nggak diomongin, nggak di sudah pernah mungkin saya ngelihat kayak cari jalan keluar, but mungkin beberapa karena usia Queen of Pentacles ini usia 40 tahun ke atas gitu lah, like hopeless dengan keinginan untuk punya keturunan itu udah kayak hopeless banget. Kamu pernah berjuang di sana tapi kayak itu kayak fail, gagal gitu, stuck dengan mungkin secara fisik udah terbatas begitu. Tapi kalian hanya mencari gitu sih kayak aku harus punya keturunan misalnya dari diriku gitu. Nggak bisa mencari dari yang lain gitu, mungkin dengan adopsi atau apapun yang bisa kalian lakukan begitu. Seperti kalian sudah sama-sama tahu bahwa it's impossible gitu loh, nggak mungkin terjadi dari koneksi ini gitu. So ketika dia dengan orang lain, kamu tahu, kamu diam, itu karena kamu tahu bahwa kamu sudah terbatas dengan situasi yang dia inginkan di sini. Saya ngelihat kayak gitu ya, jadi kayak pura-pura tidak tahu, pura-pura diam begitu. Oke? Dan kamu tetap bertahan dengan komitmen kamu sama dia. Ya, terutama ini dengan Gemini. Oke? Bottom of the deck. Oke, the Emperor energy dari Five of Wands. Oke, Virgos di sini, energi dari the Hermit energy. Hierophant mungkin ada Taurus ya. Saya ngelihat di sini kamu banyak sekali berdoa. Berdoa morality, nilai-nilai kebaikan religius di sini. Kamu semakin berusaha dekat dengan penciptamu dan kamu semakin meminta kekuatan untuk kesabaran penuh dan kewarasan atau kesadaran di sini. Oke, Hermit energy tentang kontemplasi atau melihat masalah dengan sangat jernih, berusaha untuk melihat isunya di momen itu, tidak mengkait-kaitkan isu yang lain dan akhirnya meledak begitu, enggak sama sekali. Kamu berusaha lebih tenang dan lebih apa ya, saya ngelihat di sini kayak kamu berusaha lebih memaklumi gitu, kayak memahami pasangan kamu agar ya apapun yang dia lakukan itu karena memang tidak dia dapatkan dari kamu, itu kayak kamu memahami itu. But in deep in your side, di sini ada Five of Wands. Dan kalian punya energi yang sama. Dia punya Five of Wands, kamu punya Five of Wands. Inner conflict. Kalian berdua sama-sama tahu bahwa hubungan ini tidak bisa bertahan. Inner conflict kalian berdua sudah ada percikan api yang sebentar lagi akan meledak kalau nggak bisa diredam. Jadi kayak ada kekecewaan yang ada di dalam diri dia dan ada di dalam diri kamu yang menumpuk, yang suatu saat nanti akan meledak begitu tanpa kalian berdua bisa kendalikan. Jadi ini kayak runtuhan gunung es begitu yang sudah lama ditahan-tahan. Dan ini buat kamu overthinking di sini, stres berat di sini, frustasi di sini, you know, kayak desperate di sini. Nine of Swords di sini. It's about kids, ya, children, penerus keturunan generasi berikutnya. Itu yang menjadi isu besar dalam kehidupan kamu. Saya juga melihat di sini seperti kamu bertanya kepada penciptamu, kenapa ini bisa terjadi dengan saya? Kenapa saya tidak bisa bahagia dengan sempurna, di mana di situ ada pasangan yang mencintai kita, kemudian ada keturunan yang akan meneruskan marga kita atau kehidupan kita atau DNA kita gitu loh. So di sini ada juga pertanyaan besar dalam diri kamu tentang kehidupan kamu ya. Ada sisi kamu marah, kecewa, ada sisi kamu ngerasa bersyukur. Sih kayak campur aduk di sini, gado-gado. Dan dia juga sama gitu. Cuma cara kalian melampiaskan inner conflict dalam diri kalian adalah dia mencari orang lain, tripartite relation, dan kamu hanya stuck dengan diam, kamu pendam itu ya.
dan sangat mungkin ketika itu sudah terbatas dengan kesabaran yang terbatas, ini akan meledak ya. So it's so very scary, I guess. It's so very dangerous. Ya, seperti kalian stuck untuk bersama. Kamu takut momen fear dalam diri kamu ya, ketika destiny itu menyatakan bahwa kalian sudah harus berpisah karena waktu kalian sudah berakhir gitu. Itu momen yang terpikir oleh kamu dan sampai overthinking. Di sini ada Nine of Swords di sini. Ya, ketika roda destiny itu berputar dan menyatakan bahwa oke, it's time to separation gitu loh, it's time for divorce gitu. Itu kamu takut momen itu terjadi karena itu sudah terfikir oleh kamu, terbayang oleh kamu, karena posisi kamu akan digantikan oleh seseorang di sini yang selalu memberikan dia spirit, semangat yang membuat dia lebih atraktif untuk menjalani masa depan. Oke, Leo. So, ada satu harapan besar dia, yaitu punya keturunan. Ini mungkin resonate untuk yang punya keturunan. Dan kalian berdua belum punya kesadaran bahwa kita menikah itu bukan untuk, ya salah satu untuk meneruskan keturunan. Tapi lebih kurangnya adalah tentang bagaimana kita bersama bertumbuh bersama dengan kesadaran yang lebih tinggi. Oke, anak atau keturunan itu hanya bonus dari Sang Pencipta. Oke, banyak orang tidak punya keturunan, tapi mereka bisa melihat itu sebagai memang jalan hubungan mereka seperti itu, menerima dengan damai lalu meneruskan hubungan dengan kesadaran. Mungkin tidak adanya keturunan itu membuat kalian berdua bisa berfokus dengan kesadaran yang lebih tinggi, ya. Tapi mungkin ini kayak kalian belum sadar di titik itu gitu. Dan kayak kamu belum let go, belum mengikhlaskan situasi itu gitu. Dan dia masih memang punya kesadaran yang tidak sampai di titik di mana keturunan adalah bonus dari Sang Pencipta, anugerah ya. Anugerah itu bisa ada, bisa enggak gitu. Karena anugerah kan ya suka-suka dari yang punya hak prerogatif. Dia mau kasih ya kita terima, kita enggak dapat ya udah gitu. Syukuri hidupmu, jalani hidupmu, bangkitkan kesadaranmu, jadilah bersinar gitu loh. Tapi ada momen di mana ya mungkin karena hidup di circle atau culture yang dimana kalau udah nikah nanti tanya kapan punya anak nanti kapan punya cucu, nanti setelah punya cucu ditanya lagi kapan meninggal gitu kan. Ya biasalah culture kita begitu, masih ada di skat-skat yang sangat kesadaran yang rendah gitu, masih cukup konservatif, sangat masih di bawah lah ya, primordial gitu loh, sampai nanya kapan nikah, kapan punya anak, kapan punya cucu, nanti kapan punya cicit, kapan meninggal gitu kan, ditanya tuh gitu sama orang-orang yang emang kesadarannya juga rendah gitu, masih di kesadaran primordial yang merasa berhak untuk mencampuri urusan orang lain gitu loh. Karena dia sibuk dengan urusan orang lain, jadi dia nggak sadar dengan kesadaran dia yang rendah gitu, nggak punya waktu untuk diri sendiri. Padahal kesadaran dia sangat rendah, ya. Itu yang terjadi. Jadi saya ngelihat di sini ada momen nanti kamu menarik diri dari hubungan dan lama-lama hubungan ini berakhir. Dan hubungan ini bisa berakhir ketika kamu sudah bisa berdamai dengan diri kamu sendiri. Bahwa memang nanti destiny ya, jadi kayak alam semesta akan mempersiapkan kamu untuk menerima dengan damai perpisahan kamu dengan dia. Oke? Leo. Itu aja ya. Ini kita lihat dari Oracle Dreams. For Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi 2023. Harapan Crosswatchers Leo. Reading, clarify, my darling angels, clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Oke, thank you. Jumping card di sini pas banget ada 2. People. Ini tadi yang kita bahas ya, people. People yang belum punya kesadaran.
when are you feeling discouraged or undervalue? Ya itu tadi, orang-orang yang kesadarannya rendah itu ada di bawah nilai-nilai dengan kualitas hidup yang lebih baik ya. Undervalue. Kamu ada di situ gitu loh. Jadi value itu nggak dilihat dari berapa banyak hartanya, tapi dari kesadarannya. Jadi kalau dibawa kesadaran, bisa juga dia punya banyak materi dengan cara barbar dia dapat materinya. Ya, dan ada kebanggaan-kebanggaan yang memang undervalue gitu loh, dan itu bukan kebanggaan untuk orang yang punya kesadaran. Oke. Dan di sini ada, do you want to be part of this growth? Kamu mau jadi bagian dari itu? Orang-orang yang punya kesadaran rendah atau nilai rendah. What deal qualities would you like to adapt? Ini dia. Ya, dia pakai kacamata kuda. Orang-orang yang punya kesadaran rendah itu kacamata kuda, melihat orang harus sama. Orang harus sama dalam arti manusia itu harus menikah, harus punya anak, harus punya cucu, harus punya cicit dan mati. Siklus kehidupan aja yang dilihat, tapi nggak melihat bahwa apa sih kamu hidup, untuk apa kesadaran. Kesadaran untuk apa? Untuk hidup. Lebih punya nilai hidup yang lebih baik. Oke. Peradaban yang lebih baik. Jadi nggak berputar dengan fase yang seragam gitu. Semua orang harus menikah, semua orang harus punya anak, semua orang harus punya cicit, cecet, dan lain-lain gitu. Sama gitu, dari satu keluarga ke keluarga yang lain itu harus sama. Sementara Sang Pencipta kita memproses kita, autentik kita sesuai DNA kita tuh berbeda banget gitu loh. Nggak ada yang sama. Gitu loh. Jadi ini kamu ada di people yang undervalue. Oke, so berjuanglah untuk keluar dari orang-orang itu, circle yang undervalue. Oke, nurture. Take care of your needs first. Pedulilah dengan apa yang kamu butuhkan lebih dulu. You nurturing will benefit others only if your own needs are met first. Kamu hanya bisa untuk memenuhi kebutuhan orang lain ketika kebutuhan kamu terpenuhi. Nurture the new in your life and watch it grow. Jadi kayak perlu untuk melihat sesuatu yang baru yang membuat kamu bertumbuh gitu loh. Jadi gimana dong? Ya menurut saya itulah dia, kita adalah orang-orang yang kita pilih circle-nya. Jadi kalau circle kita banyak toxic people, undervalue, ya itulah kesadaran kita bisa diukur, nilai kesadaran kita. Oke. Banyak ya, kalau kamu ngerasa hopeless dengan keturunan, banyak orang di luar sana. Ya, kalau mau buka yang lebih lebar lagi tuh di dunia gitu, nggak usah lihat yang di culture kita. Di dunia banyak orang yang memutuskan untuk nggak mau punya anak gitu karena dia harus bertanggung jawab dan dia ngerasa dia nggak mampu. So dia lebih memilih melihat kebutuhan dia dan akhirnya hidupnya jadi lebih punya nilai, berkualitas di sini. Bukan tentang bagaimana Anda menciptakan keturunan lalu Anda menyiksa anak-anak itu tanpa kesadaran, hidup seperti barbarian tanpa kesadaran, ya meneruskan generasi atau people undervalue. Ya buat apa banyak-banyak komunitas dengan undervalue? Hanya menghancurkan bumi. Oke. Di sini satu lagi, clarify for crosswatchers Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi crosswatchers Leo tahun 2023. Clarify please, clarify please. Thank you my darling angels, thank you, thank you, thank you. Oke, release. I release the which does not serve my higher purpose with gratitude and love. Aku lepasin semuanya yang tidak serve untuk aku, untuk bertumbuh dan menemukan cinta. Oke, lepasin aja, tinggalin. Karena nggak membawa nilai untuk kita. Kalau kita cari people undervalue, gampang banget. Karena energi negatif itu gampang ditemui daripada energi positif. Kita mau punya energi positif itu berjuangnya berdarah-darah. Spiritual awaken itu
kebangkitan Kundalini itu diterima dengan berdarah-darah. Bagaimana kita bermetamorfosa menjadi manusia yang punya kesadaran itu enggak mudah. Tapi kalau people under value yang ya nggak mau peduli, nggak hanya memenangkan diri sendiri, menghancurkan bumi, menghancurkan sesama, gampang banget. Ya, sama kayak Anda menemukan emas, Anda harus menggali, harus membersihkan penyulingan emas itu kan luar biasa ya. Tapi emas adalah emas, kesadaran adalah kesadaran. Nilai Anda adalah seberapa tinggi kesadaran Anda. Oke? So, jangan punya pemikiran yang sama dengan people under value. Kita akan kembali ke zaman Flintstone. Oke, pernah nonton film Flintstone? Kalau yang lahir tahun 80-an pasti tahu itu Flintstone. Bottom of the deck, gratitude. I'm grateful for everyone and everything in my life and the lesson it brings. Setiap orang yang datang dalam hidup kita memberi pelajaran kehidupan untuk kita. Untuk menyadari sisi di mana kesadaran yang perlu dibangkitkan, mana yang enggak, ya. Kalau yang punya Kundalini udah mata batinnya itu yang sensor gitu, yang oh ini enggak, ini people toxic, people under value, let go, tinggalin, jangan di situ. Itu kalau udah Kundalininya udah aktif sampai ke cakra ketujuh atau cakra mahkota. Karena intuisinya, mata batinnya itu sangat bekerja ya, bahkan untuk membersihkan tubuh kita. Tapi kalau orang-orang yang nggak punya kebangkitan Kundalini, dia harus mengandalkan kewarasan kesadaran dia, itu jauh lebih sulit gitu loh. So bersyukurlah untuk kehadiran banyak orang, mungkin itu dia people under value yang datang dalam hidup kamu. So jadi kamu tahu bagaimana ini hal yang nggak harus diteruskan, ini hal yang harus diterusin untuk kehidupan kamu, ya. Mungkin 2023 cukup berat untuk kamu, but nanti alam semesta yang membuat kamu bisa menerima dengan damai takdir kamu. Ada waktunya bersama, ada waktunya berpisah. Itu aja, bisa vice versa. Terima kasih untuk Leo yang sudah like, comment, share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.